pintu, pura-pura sakit, di dalam. Gimana saya sakit? Iya. Terus kasih digoyang-goyang, wih, tidak boleh. Katanya nih, barunya sedikit ada yang berkarak-karaknya mesti hidup. Beginilah salah satu pengajian kitab yang dibawakan Kiai Haji Muhammad Harisah Abdus Safa semasa masih hidup. Kontrol. Ketika kontrol Allah. Dia kontrol. Main cedera. Nah tuh timuna. Mau dikasih masuk kontrol itu, nah tuh. Memberi pengajian seperti ini merupakan amanah dari gurunya, Kiai Haji Yunus Martan, pimpinan Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang. Muhammad Harisah menjadi santri pesantren As'adiyah Sengkang selama 7 tahun. Muhammad Harisah dilahirkan di Watatabone tahun 1947. Ia merupakan keturunan seorang alim ulama, imam kampung Cakeware, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone. Ayahnya bernama Kiai Haji Abduh Safa dan ibunya bernama Indare. Muhammad Harisah dikirim untuk sekolah ke pesantren As'adiyah Sengkang awal tahun 1970-an setelah menamatkan pendidikan dinia di kampungnya. Sebelum ke Sengkang, Harisah terbilang sudah menguasai sejumlah kitab standar. Di pesantren As'adiyah, Muhammad Harisah menamatkan pendidikannya, mulai dari tingkat sanawiyah hingga aliyah. Tradisi pesantren As'adiyah telah menjadi jiwanya, sehingga bertekad melanjutkan misi pesantren As'adiyah. Sebenarnya beliau Ande Grota memang dia punya cita-cita selalu mau melanjutkan yaitu misi yang dibawa pesantren As'adiyah. Bahkan pernah dia mengatakan bahwa dia pernah bermimpi ketemu dengan almarhum Ande Grota Kiai Haji Muhammad Yunus Martan, mengatakan bahwa kamu ini kalau kau tidak melanjutkan maka kamu seperti sia-sia. Jadi memang dia mengharapkan almarhum Haji Muhammad Yunus Martan supaya melanjutkan apa cita-cita atau apa perjuangan pesantren As'adiyah dilanjutkan di Makassar ini. Dari sinilah dia bergerak mulai memikirkan untuk mendirikan pesantren. Walaupun pada mulanya ya mulai dari rumah, baru dia mulai menerima, mulai dikenal oleh masyarakat, mulai dikenal oleh anak-anak remaja pada waktu itu, maka mulai berdatangan untuk belajar sama beliau. Dari sinilah dia mulai bergerak untuk membangun pesantren. Setelah tamat di Madrasah Aliyah As'adiyah tahun 1969 dan pamit mau kuliah ke Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Makassar, gurunya Kiai Haji Yunus Martan berpesan kepadanya agar dimanapun berada selalu mapang ngaji atau memberi pengajian serta menjadi imam sholat. Sebelum beliau berangkat ke Makassar, beliau diberi pesan oleh gurunya Kiai Haji Yunus Martan. Ada dua pesan yang disampaikan kepada beliau. Yang pertama, pesannya kepada santrinya yang mau ke Makassar waktu itu, Kiai Haji Harisah. Harisah, kalau kau nanti sampai di Makassar,
kemudian kamu melanjutkan pendidikanmu di tingkat perguruan tinggi di IAIN, ada dua yang tidak boleh kau tinggalkan, dua yang harus kamu tetap lakukan. Yang pertama, kamu harus mapangaji. Dimanapun kau tinggal, kamu harus mapangaji. Artinya kamu harus memberi pengajian, kamu harus mengajar agama, bukan menjadi guru agama di sekolah, bukan itu yang jadi fokusnya, tapi mapangaji, ya, ngaji, mapangaji. Artinya kamu harus mencari santri, apapun tingkatannya, walaupun itu anak kecil, kamu ajari dia tajwid, kamu ajari alif batasa, itu termasuk memang pengaji. Itu yang dipesankan beliau. Yang pertama, dimanapun kau berada, di Makassar, dimanapun, kamu harus pengaji. Yang kedua, kalau kamu nanti di Makassar, kamu kuliah, dimanapun kau berada, kamu harus mengimami orang salat. Apa makna mengimami orang salat? Tidak sekadar hanya imam di masjid, tapi kamu harus menjadi pemimpin agama di masyarakat. Jadi dua intisari dari pesannya gurunya kepada Kiai Haji Harisa adalah buka lembaga pendidikan, lakukan yang namanya kegiatan pendidikan agama. Yang kedua, pimpinlah masyarakat, jadilah pemimpin masyarakat, arahkan masyarakat kepada jalan atau kepada kebaikan. Didiklah masyarakat kepada kebaikan. Kiai Haji Harisa AS memang memegang teguh pesan gurunya. Makanya meski masih kuliah dan numpang di rumah tantenya di Jalan Bulu Saraung, dia sudah mulai memberi pengajian. Itu beliau awalnya tinggalnya di rumah tante saya, di rumah sepupunya di Jalan Gunung Bulu Saraung sambil kuliah. Di situ beliau membuka pengajian di masjid di Jalan Gunung Bulu Saraung. Ya, di Patunuang itu ada masjid kecil itu di belakangnya Kondotel sekarang. Disitulah beliau memulai yang namanya pengaji. Siapa yang dipanggil, keponakannya, kemenakannya, anak-anak Bugis Makassar di sekitar situ. Dia panggil anak-anak di sana, kemudian beliau ajar mengaji alif batasa, tajwid, dan dasar-dasar akidah aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Kegiatan pengajian di rumah tantenya di Jalan Bulu Saraung terhenti setelah Kiai Haji Harisa AS pindah ke rumah yang telah dibangunnya di kawasan padat penduduk Jalan Tinumbu, Kelurahan Layang. Di sini, Kiai Haji Harisa merintis kembali pengajian dengan memanggil anak-anak di sekitarnya. Nah, di situ lagi beliau tetap melanjutkan pesan daripada gurunya. Dimanapun kau berada, kamu harus mengaji dan kamu harus memimpin imam masyarakat, menjadi imam bagi masyarakat. Nah, tempat pertama yang beliau jadikan sebagai pengabdian pengajinya adalah Masjid Kuba. Beliau menjadi jamaah Masjid Kuba dan beliau buka pengajian di sana masih pertama sekali. Namun itu belum teratur karena beliau tetap sibuk sebagai mahasiswa dan juga beliau juga ngaji juga kepada ulama-ulama yang ada di Makassar seperti Kiai Haji Abdul Qadir Khalid, Kiai Haji Muhammad Nur, ya, Kiai Haji Said Jamaluddin Sagaf, Puan Rama. Beliau tetap mengaji kepada ulama-ulama. Nah, pada saat beliau telah mencapai sarjananya, beliau mulai fokus pada pengajian. Maka saya waktu itu sudah SD, beliau memanggil juga kembali anak-anak di sekitar, anak-anak Layang di sekitar rumahnya untuk dibuka pengajian di rumah waktu itu. Saya termasuk yang pertama di situ, sebagai santri pertamanya beliau di rumah bersama dengan tujuh orang semua santri yang anak kecil waktu itu, anak-anak SD. Nah, setelah beliau memulai yang namanya pengajian yang sudah menjadi fokus beliau waktu itu.
Pengajian yang dibuat di rumahnya berkembang pesat. Awalnya yang hanya 7 orang, sehingga diberi nama Ashabul Kahfi. Terus bertambah hingga puluhan. Karena tidak lagi tertampung di rumahnya, Kiai Haji Harisa memindahkan tempat pengajian ke Masjid Kubalayang. Akhirnya rumah saya itu rumah-rumah panggung kecil, tidak muat lagi untuk menampung anak-anak di rumah. Akhirnya beliau pindahkan pengajiannya di Masjid Kuba. Masjid Kuba. Nah di situ ada 2 level yang dibuka. Ada juga peserta dari kalangan anak SMA dan mahasiswa. Dan di samping yang pemula tadi yang dari anak-anak SD, teman-teman saya. Dibukalah 2 level, yaitu ada namanya level senior, mutaqaddimah, ada level yang namanya level mutawassitah yang kalangan SMP, ada juga yang level awaliyah yang dari kalangan anak-anak SD. 3 level waktu itu. Level senior, level menengah, level anak-anak. Inilah berjalan sampai pada tahun 1996. Pengajiannya beliau di Masjid Kuba sudah sangat dikenal orang. Disitulah tempat penggemblengan anak-anak, remaja-remaja dengan paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tapi beliau belum pernah berpikir atau merencanakan membuka sekolah, belum waktu itu. Hanya pengajian, sebagaimana wasiat gurunya, mak pengaji. Pengajian kitab kuning. Tiap malam dan subuh beliau membawakan pengajian. Jadi saya bilang tadi bahwa beliau tidak fokus pada dakwah. Dakwah itu adalah melayani kebutuhan masyarakat. Beliau fokus pada pengajian. Inilah yang menjadi ciri daripada beliau sebagai seorang ulama, karena beliau tidak berdakwah karena profesi, tapi berdakwah karena melayani masyarakat. Dan yang paling penting bagi beliau adalah pengajian kitab kuning itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayah belum bisa pulang. Buka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, merupakan rujukan pendidikan vokasi dan profesi tenaga kesehatan paling berpengaruh di kawasan tengah dan timur Indonesia. Poltekkes Kemenkes Makassar dalam mewujudkan visi misinya sebagai institusi pendidikan kesehatan dengan keunggulan pada kesehatan, perkotaan atau urban health. Di masa pandemi COVID-19 ini, Poltekkes Kemenkes Makassar tetap mampu menjamin mutu lulusannya
sebagai tenaga kesehatan yang akan bekerja baik dalam dan luar negeri. Tetap Survive menghadirkan output tenaga kesehatan dengan standar mutu dan kualitas berdasarkan jaminan akreditasi institusi dan PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar mengelola 8 jurusan, di antaranya informasi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Makassar bisa diakses di Poltekkes Kemenkes Makassar. Pilihan terbaik untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan unggul di Indonesia. Ketika itu, Kiai Haji Harisa AS belum berpikir untuk mendirikan lembaga pendidikan formal, madrasah atau pesantren. Apalagi ketika itu dia tidak punya lahan. Namun muncul desakan masyarakat agar disiapkan sekolah agama formal bagi anak-anak mereka. Itu baru berpikir apa yang saya harus bikin ke sekolah, Ustaz, kata mereka. Buatkanlah anak-anak kami ini sekolah yang tidak sampai bertentangan atau bertolak belakang dari apa yang dilakukan selama ini, lanjutan daripada itu. Disitulah beliau berpikir bahwa beliau ingin membuka pesantren. Kalau begitu pesantren yang cocok untuk anak-anak kita ini. Tapi di mana? Ya. Anak-anak kita ini anak-anak kampung di sini. Beliau juga tidak punya tanah, kasihannya. Cuma punya rumah saja di belakang sana. Yang tadi sudah diliput gambarnya. Rumah kecil, tanah sempit. Beliau tidak punya lahan. Gitu. Tapi desakan orang tua waktu itu meminta anak-anak mereka supaya dibikinkan sekolah agama, lanjutan, pesantren. Dari apa yang sudah dibina dari sejak awal ini. Maka akhirnya ada sekolah As-Adiyah, Ibtidaiyah ya. Madrasah Ibtidaiyah As-Adiyah Layang waktu itu yang bersedia menumpangkan santri-santri pertama Nahda ini untuk itu. Perjuangan Kiai Haji Harisa untuk membangun pesantren menghadapi banyak tantangan. Sebabnya dia tidak punya lahan maupun modal pendirian. Namun berbagai tantangan tak membuatnya mundur. Tak heran kalau beberapa kali harus berpindah-pindah tempat ketika merintis pesantren An-Nahdlah. Awalnya numpang di As-Adiyah, kemudian pada tahun 1989 tahun 1989 maaf, pesantren An-Nahdlah ini mulai mengalami yang namanya bisa saya tantangan ketika Masjid Quba dan As-Adiyah tidak lagi memberikan tempat untuk An-Nahdlah karena keterbatasan tempatnya juga As-Adiyah yang juga mulai bertambah juga santrinya tingkat-tingkat ibtidaiyah itu. Juga ada persoalan lain yang saya tidak bisa sebutkan di sini, sehingga akhirnya tahun 1989 An-Nahdlah harus angkat kaki dari tempat awalnya, yaitu di Masjid Quba dan Madrasah As-Adiyah itu. Nah, disitulah
An-Nahda mendapat wakaf tanah di Sudiang. Di situ ada pengurus yang berbaik hati mewakafkan tanahnya. Dari situlah An-Nahda membuka pesantren yang kedua, namanya Kampus 2. Ya, Kampus 2 yaitu di Sudiang, pesantren An-Nahda Sudiang. Dibukakan di situ juga sanawiyah dan aliyah. Nah, sebagian santri yang tidak bisa ke Sudiang tetap ingin lanjut di Layang. Nah, di sini ternyata Masjid Nurul Ihsan juga memberikan kesempatan, memberikan tempat bagi An-Nahda, pesantren An-Nahda untuk membuka juga kelas di di Masjid Nurul Ihsan. Nah, inilah yang menjadi kampus 1 namanya. Jadi kampus 1 di Masjid Nurul Ihsan bagi anak-anak Layang yang tidak mau ke Sudiang, yang tidak bisa ke sana, tetap di sini. Saya termasuk adalah bagian dari itu, santri Layang. Ya, numpangnya di Masjid Nurul Ihsan. Kemudian dikembangkan lagi di belakang ini, membeli lahan. Juga di An-Nahda Sudiang juga dibuka kelas-kelas pesantren sanawiyahnya dan aliyahnya. Nah, kembali terjadi masalah lagi di tahun 1995 terjadi masalah karena yayasan waktu itu, yayasan di Sudiang sana itu pengurusnya yang mewakafkan itu tidak mau lagi mengakui wakafnya, sehingga terjadi masalah hukum. Tanah wakaf dikembalikan kepada yang mewakafkan karena berhasil memenangkan peradilan. Akhirnya anak-anak pesantren Sudiang sana kembali dibawa ke Layang sini. Mereka harus dimutasi ke sini karena tempatnya di sana bermasalah hukum, sehingga istilahnya ya kasarnya diusir dari kampusnya. Maka pindahlah mereka ke sini, ditampung dulu di Layang. Dan ada lagi bendahara kami di sini, pengurus pesantren namanya Haji Idham Rafid Lambau. Ia membelikan kami tanah di belakang sana, tanah bekas penampungan sampah. Itulah yang diwakafkan juga kepada pesantren, dan akhirnya kita membangun kampus 3. Ya. Nah, itulah berdirinya kampus 3 di sana. Jadi ada 3 kampus. Kampus 1 tetap di Layang ini, kampus 2 yang bermasalah di Sudiang, dan kampus 3 yang ada juga di Layang sana di belakang. Itulah yang menjadi kampus dari Pondok Pesantren Nahda yang beliau bina. Jadi akhirnya beliau tidak lagi membina di Sudiang, tapi fokus di Masjid Layang ini, Nurul Ihsan, dengan di kampus 3. Itulah yang beliau lakukan, itulah yang beliau baktikan, abdikan dirinya pada lembaga pendidikan pesantren yang beliau bina, yaitu Pondok Pesantren An-Nahda. Sampai di akhir hayatnya beliau tidak pernah bergeming daripada prinsip yang beliau pegangi, yaitu bahwa masyarakat tidak akan bisa dibina kecuali melalui pendidikan agama dari tingkat remaja dan anak-anak itu. Disitulah beliau membina remaja, membina masyarakat dari jalur pendidikan pesantren di Layang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati, dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayo belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya.
Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Bagusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Kiai Haji Harisa AS mengurus pesantren An-Nadla hingga akhir hidupnya tahun 2013. Jalur pesantren dipilihnya sebagai jalan pengabdiannya. Hingar-bingar dunia politik tak membuatnya tergiur. Dia memang pernah menjadi ketua Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Makassar. Namun pesantren tetap menjadi fokus utamanya. Pembinaannya di pesantren itulah yang menjadikan beliau sebagai pembina NU. Atau dengan kata yang lebih sederhana adalah beliau mengurus NU melalui jalur pesantrennya. Jadi kalau ditanya apa kita urus di NU, pesantrennya NU saya urus. Dan saya mengurus pesantrennya NU, saya melahirkan kader-kader NU. Itulah bentuk saya menjadi pengurus NU. Bukan mengurus NU untuk mencari posisi-posisi politik ataukah memunculkan diri sebagai tokoh-tokoh atau mencari secara pragmatis ya jalur untuk bagaimana pegang sesuatu posisi-posisi tertentu di pemerintahan ataukah di legislatif. Bukan itu yang menjadi tujuan beliau mengurus NU, tapi beliau mengurus NU untuk bagaimana membina anak-anak NU, menciptakan anak-anak NU dan kader-kader NU. Kiai Haji Harisa merupakan sosok ulama yang memandang pendidikan sangat penting kedudukannya untuk memajukan umat. Makanya dia sendiri tidak berhenti untuk berguru. Beberapa gurunya antara lain Kiai Haji Muhammad Nur, Kiai Haji Abdul Khalik, Kiai Haji Sanusi Baco, Kiai Haji Jamaluddin Puang Rama, dan beberapa guru lainnya. Kiai Haji Harisa menjadikan jalur pendidikan sebagai aktivitas utama dakwanya. Dia tidak pernah menjadikan dai sebagai sebuah profesi. Beliau juga adalah seorang dai, ya. Seorang mubalik, termasuk mubalik yang digemari oleh masyarakat waktu itu. Tapi saya beri catatan bahwa yang saya kenal dari beliau tidak pernah memfokuskan kegiatannya pada kegiatan dakwah. Artinya beliau tidak menjadikan dirinya sebagai profesi dai. Beliau dakwah itu sesuai dengan panggilan atau kebutuhan masyarakat. Artinya dakwah bagi beliau adalah pengabdian. Beliau tidak menjadikan itu sebagai profesi seperti dai-dai kita yang sekarang ini ada yang memang berprofesi sebagai dai. Beliau lebih fokus pada pendidikan, pada pengajian. Dakwah itu adalah karena panggilan masyarakat, ya, melayani
melayani panggilan masyarakat. Dalam berdakwah, Kiai Haji Harisa selalu menampilkan kesederhanaan dan keikhlasan. Ya, saya lihat beliau menyampaikan dakwahnya itu pertama kesederhanaan. Kemudian saya lihat keikhlasannya. Keikhlasannya yang nampak sekali dan tanpa dia menghiraukan halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang bisa menghalangi dalam melanjutkan dia punya cita-cita untuk mendirikan pesantren. Tidak menjadi penghalang. Yang penting dia punya cita-cita. Ya, karena inilah yang barangkali modal atau yang dimiliki ya itu anak-anak alumni dari Pesantren Asadiyah, yaitu keikhlasan. Karena memang ada pesan. Kita punya anggota Kiai Muhammad Asad mengatakan, urus agamamu ni semua taufang Allah Ta'ala kebutuhanmu. Ada uruslah agama ini, insya Allah Tuhan akan tahu apa kau butuhkan. Itulah dengan berpegang dan dengan modal ini, maka dia berani untuk membangun atau mendirikan pesantren. Walaupun misalnya pada waktu itu dia tidak punya modal yang besar, tapi dengan niat bahwa atau dengan bekal pesan dari Anggota Kiai Muhammad Asad mengatakan bahwa uruslah agama, insya Allah Tuhan akan tahu apa kebutuhanmu. Kiai Haji Harisa AS adalah seorang ulama yang rendah hati, ikhlas dan penuh kesederhanaan. Semangatnya pantang surut dalam mengembangkan pesantren. Pesantren An-Nahdlah inilah sebagai warisan paling berharga yang ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, maka hiasi dengan senyuman.
kami segenap keluarga besar Universitas Ushuaia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa telah tiba. Bulan suci yang penuh pengampunan. Bulan yang penuh maghfirah. Mungkin selama ini di antara kita ada salah dan hilaf. Waktunya kita saling memaafkan. Saya HM Nurdin Halid mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati yang tua, hargai yang muda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kumandang azan maghrib menandakan bahwa kita telah menang melawan hawa nafsu seharian. Kami, ketua dan segenap anggota Ikawan DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan bagi segenap umat Islam di Makassar dan di Indonesia pada umumnya. Semoga bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan maghfirah, rahmah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan Ramadan tercipta karakter keislaman kita agar terbina jiwa insan yang peduli dengan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui zakat, infak, dan sedekah. Pastikan semangat Ramadan senantiasa terpatri di dalam hati dan selalu menyala dalam jiwa setiap saat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudiman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya umat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini dengan sepenuh hati, dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, serta memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita menjadikan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, sekaligus sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Olehnya kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk menjaga keimanan kita, menjaga juga kesehatan kita dengan asupan imun dan gizi serta mental kita yang lebih baik. Kita berharap Ramadan kali ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mencapai derajat takwa. Selama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberikan rahmat, diberikan hidayah, dan tentunya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat ke semua, salam untuk keluarga tak semua. Jaga kesehatan tak. Berbagilah makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa, maka puasamu akan terasa lebih bermakna. Saya, Andi Suhada Saipele, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Taburlah kebaikan kepada siapapun, insya Allah kebaikan akan datang menghampirinya. Surya turun ke peraduan, maghrib pun tiba di riasan, tanda puasa wajib dibatalkan. Saya, Haji Andi Nurhaldin Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan pahala, kedamaian, dan kebahagiaan yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini tibalah waktunya kita menantikan waktu berbuka puasa. Kami, keluarga besar PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. نشهد أن لا إله
إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Selebes TV dimanapun kita berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sehat-sehat semuanya. Ya, kita senantiasa memuji dan mensyukuri nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat kita berislam, dan dua nikmat yang senantiasa kita jaga adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas, ya. Ada dua nikmat yang terkadang kebanyakan manusia lalai darinya, yaitu
nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Oleh karena itu kita punya kesempatan, maka ya jalankanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Untuk apa? Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita punya kesehatan, jadikan kesehatan itu apa? Semakin kita banyak berbuat untuk apa? Kebaikan-kebaikan di dunia ini. Pemirsa Celebes TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada segmen ini saya akan menyampaikan satu buah hadis Nabi tentang bagaimana kita dengan dunia ini, bagaimana dengan hidup ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu mayaqul, ketika itu ya, ketika apa An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Ya, datang ketika itu Nabi SAW mendekati Ibnu Umar, lalu Nabi memegang kedua pundaknya Ibnu Umar. Lalu Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Hiduplah di dunia ini seperti pengembara atau orang asing. Pengembara atau orang asing. Pemirsa Celebes TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ini ibaratnya seperti pengembara atau orang asing saja. Asing di dunia ini. Ya, dahulu kita tidak ada di dunia ini. Allah mengadakan kita di dunia ini. Nanti kita akan bergantian, tidak ada lagi di dunia ini. Maka kita sebenarnya ini adalah orang asing, pengembara saja. Oleh karena itu kita bercocok tanam di dunia ini dengan amalan-amalan kesolehan kita. Insya Allah amal soleh lah yang akan kita bawa sebagai bekal kehidupan yang nyata, kehidupan yang abadi di nantinya, di alam akhirat nantinya. Kemudian ya, ketika Nabi SAW menasihati Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar menyambut nasihatnya Nabi SAW, ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul, idza amsayta fala tantasirus soba wa idza asbahta fala tantasirul masa. Ya, kalau engkau berada di sore hari, jangan nantikan datangnya malam hari. Begitu juga sebaliknya, kalau engkau berada di malam hari, jangan nantikan datangnya pagi hari. Ya, karena apa? Tidak ada waktu, pemirsa sekalian, tidak ada waktu yang kita ketahui waktu-waktu yang akan datang. Ya, waktu itu cuma 3. Ya, kata alim ulama kita, waktu sekarang, waktu yang akan datang, waktu yang ya telah berlalu. Oleh karena itu pergunakanlah waktu-waktu ini ya untuk apa? Untuk terus berada dalam kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pemirsa sekalian, ya, tadi Nabi mengatakan jangan memending-mending yang namanya waktu-waktu. Kalau ada kebaikan saat itu, kerjakan kebaikan pada saat itu. Ya, karena biasanya tipikal kita ini ya banyak memending-mending yang namanya waktu, memandang enteng yang namanya waktu. Padahal ya waktu itu adalah ya sangat berharga bagi kita semuanya di dalam melakukan hal-hal kebaikan. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa khus min sihatika limaradika. Kemudian Nabi mengatakan, ingat ya, pergunakanlah, ingat, wa khus min sihatika, pergunakanlah masa sehatmu sebelum engkau sakit. Ya, jadi kita semuanya ini sudah diprediksi tidak pernah bisa terbebas seorang manusia dari rasa sakit. Ya, ya, oleh karena itu mumpung kita sehat, pergunakan masa sehat itu untuk apa? Senantiasa ya menambah bekal-bekal ya pundi-pundi kesolehan kita di dunia ini. Kemudian ingat ya, suatu saat kita akan sakit, bersabarlah dengan kesakitan itu. Kalau kita sabar, insya Allah dosa-dosa kita akan berguguran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit pada saat ini pemirsa Allah sembuhkan, ya Allah sehatkan. Ya, kemudian yang sehat Allah semakin sehatkan. Kemudian ya di dalam akhir hadis itu ya Nabi mengatakan ya wa khus min sihatika, ya, kemudian ingat tidak selamanya kita ini ya hidup. Pasti suatu saat nantinya kita akan mati. Ya khus min sihatika limaradika wa min hayatika, ya. Dan ya apa? Dan ada kematian yang akan ya menggantikan kehidupanmu di dunia ini. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ya merupakan nasihat bagi kita semuanya untuk kita senantiasa ya melihat bahwasanya tidak ada kehidupan dunia ini yang abadi. Semuanya akan dipergilirkan sesuai dengan makomnya, dengan zamannya. Ya, oleh karena itu ya kita berada di zaman ini yang masih hidup. Ya, hidup ini adalah perjuangan untuk mendapatkan
ya kebaikan-kebaikan yang kebaikan itu nantinya akan menjadi ya perbendaharaan kita di akhirat ya. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa ya saling nasihat menasihati terus di dalam kebaikan dan kesabaran, dan senantiasa mengajak saudara-saudara kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, insya Allah kita akan bertemu di segmen berikutnya. Jangan pernah kita terlalaikan dari senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mari kita tutup pemirsa sekalian, pemirsa Selebes TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah yang tinggi, tanpa khawatir saat mendarat, karena ada landasan aman yang menanti. Teruslah berjalan jauh, jangan ragu sampai tujuan, karena jalanan nyaman panjang terbentang. Ciptakanlah karya-karya besar, berani maju mengambil risiko, karena kekuatan besar senantiasa menopang. Dan di saat pulang, peluk hangat keluarga tercinta. Tidak usah takut, ketulusan akan selalu melindunginya. Bosowa Semen, puluhan tahun membangun negeri, dipercaya untuk karya besar, dicintai oleh Indonesia. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih.